saya diminta oleh Presiden Jokowi saat itu, jangan kebanyakan di kantor. Maka kita membuka semacam kotak pos ya, ada pengaduan-pengaduan tentang pejabat-pejabat tertentu yang ijazahnya palsu. Nah, itulah dasar surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2015 ya, tentang ijazah ya. Kementeriannya Mas Anies Baswedan di era periode Pak Jokowi yang pertama itu meliputi pendidikan, kebudayaan, riset, dan perguruan tinggi. Maka saya berkoordinasilah dengan Mas Anies untuk mengimplementasikan SE nomor 3 2015 itu. Mas Anies langsung menindaklanjuti saat itu ya. Dia langsung sisir itu. Saya tanya langsung kepada Presiden Jokowi. Ada saksinya, Wapres Pak Yusuf Kalla, ada sahabat saya Gubernur DKI Mas Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, dan Mensesnek Pak Pratikno. Jadi saksinya 3 orang. Jadi saya tanya Pak Presiden, mohon maaf, apakah diberhentikannya saya di reshuffle-nya saya ini karena saya ada kesalahan? Apakah ada tugas yang Pak Presiden berikan kepada saya tapi tidak saya laksanakan? Atau ada kebijakan saya yang dianggap keliru? Sempat ngobrol langsung dengan Mas Anies? Setelah itu ya, jauh setelah itu, ya kami kan berteman ya. Ya. Jadi ya ngobrol-ngobrol ya ketawa-ketawa lah. Dan pada saat rame-rame isu-isu terakhir, kita kontak-kontakan lagi, jangan-jangan kita berdua ini di level gara-gara itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, di hari-hari ini ketika kita membicarakan kasus ijazah palsu yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo, mau tidak mau kita akan teringat kepada tahun 2015. Saat itu ada 2 kementerian, 2 menteri bahkan, bergerak bersamaan menyapu kemungkinan adanya ijazah palsu di antara ASN-ASN di Indonesia, di antara para pegawai negeri. Saat itu keluar surat edaran Menteri PAN RB nomor 3 tahun 2015, yang kemudian surat itu dengan sangat antusias juga digerakkan oleh menteri lain, yakni Anies Baswedan. Apa yang terjadi? Kita tahu setahun kemudian keduanya dicopot dari kabinet. Pertanyaan kemudian mengemuka setelah bertahun-tahun saat ini, adakah hal itu berkaitan dengan kasus yang saat ini tengah menghangat, yakni dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi? Untuk itu, mari kita sambut orang yang langsung berhubungan dengan semua itu, yakni mantan Menteri PAN RB, Profesor Yudi Krisnandi. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami dan bersama teman-teman Madilog. Dengan senang hati, Kang Darmawan. Prof, saya mendapatkan satu angka bahwa 63% dari ASN 5,3 juta. 5,3 juta ya ASN itu pegawai negeri ya. Itu adalah sarjana strata 2, bahkan sarjana strata 3. Bagaimana sebetulnya setelah Profesor meneliti status kesarjanaan 63% dari ASN ini saat itu? Jadi ini data yang disampaikan Kang Darmawan itu data yang paling mutakhir ya, dari Badan Kepegawaian Negara ya, saya juga ada ini statistik ASN 2024 yang dirilis tahun 2025 dari Badan Kepegawaian Nasional. Dari 5,3 juta lebih aparatur sipil negara itu tercatat dengan jenjang pendidikan terakhir S1 atau D4 atau sarjana atau diploma 4 ya, diploma 4 itu sarjana. Itu proporsinya betul yang disampaikan tadi 63,63% ya. Per 1 September 2025. Berarti ini data sangat baru sekali. Atau kurang lebih 3.355.000 orang ya. Lalu ada S2-nya juga. Wah, ini banyak nih S2. Yang tingkat magisternya sekitar 10%. Ini nggak main-main loh. Ada 546
Orang. ribu orang lebih magister. Ini nggak gampang loh Iya, jadi iya, iya. master ya. 10% dari 5,4 juta itu. Ada doktornya. Doktornya itu angkanya kurang lebih 1%. 1% itu hampir 50.000 orang. Ya 49.188 orang. Belum lagi yang D1, D3-nya ya ada 12%. Iya. Nah, yang menarik adalah komposisi SMA, SMK-nya Mhm. 14%. Iya. Ya, kecil. Jadi mayoritas ini orang berpendidikan tinggi. Iya, iya, Ini iya. data ya, Iya, iya, data iya, iya. resmi dari pemerintah ini. SMA, SMK sederajat itu Iya. 14%, ya. Kalau SD, SMP, menengah bawah itu relatif memang kecil ya. D1, D3-nya 12%. Mhm. Jadi kalau kita simpulkan dari data ini bahwa 63% tadi ya berpendidikan tinggi. Kalau kita kaitkan data ini dengan data nasional dari Biro Pusat Statistik ya tentang berapa persen dari total populasi rakyat Indonesia yang 280 jutaan ini yang memiliki sarjana? tingkat pendidikan sarjana ke atas, itu tidak lebih dari 10,2%, Iya. Kang Darmawan. Iya, iya, iya. Jadi kita mesti Ini mengkritisi. betul-betul creme de la creme lah mereka lah ya, Jadi sebetulnya. kita bisa mengkritisi ya. Iya. Kalau dilihat dari total populasinya, Iya. ya itu 10% saja yang sarjana, tetapi yang masuk di dalam lembaga pemerintahan, ya, yang sarjananya 63%. Jadi resources-nya minimum, tapi supply penggunaan untuk bisa masuk dalam sistem aparatur sipil negaranya bisa hebat sekali. Nah, ini Kementerian Para-RB mesti sangat kritis dan harus masuk lagi ke dalam melihat apa ini benar. Iya. Terus terang kalau saya menyaksikan ini, ya kalau saya menyaksikan, sebagaimana dibuka oleh Kang Darmawan, itu ada surat edaran Menpan RB tahun 2015 ya, itu kita sudah berupaya untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ya kebenaran tentang data ini. Jadi jumlahnya ya pada era itu di awal pemerintahan Presiden Jokowi dengan 9 nawacitanya dan jargon revolusi mentalnya, saya diberikan tugas saat itu untuk membenahi ya birokrasi pemerintahan Indonesia, ya. Karena itu merupakan bagian dari 9 nawacita yang nomor 4 yang menolak negara lemah, ya, untuk memperkuat sistem birokrasi pemerintahan, ya, reformasi di bidang hukumnya, reformasi kepegawaiannya, pelayanan publiknya harus baik, ya, agar sektor-sektor lainnya bisa didukung oleh birokrasi yang baik ini. Jadi ini menjadi kunci itu. Revolusi mental, ada nawacita. Nawacita itu yang keempatnya menolak negara yang lemah, ya, dengan memperkuat sistem birokrasi, artinya melakukan pembenahan dan perbaikan di segala sisi. Nah, ketika kita masuk ke dalam sistem birokrasinya, saya perhatikan ya, saya lihat dari waktu itu belum mencapai 5 juta, Kang Darmawan, ya. Waktu itu angkanya. Tapi 63% itu udah hampir? Belum sampai. 50 sampai? Waktu itu sampai 50%. Sampai itu saja sudah menimbulkan kecurigaan. Iya. Kenapa saya bisa curiga? Saya ini sepanjang hidupnya itu sebagai dosen. Sebagai dosen, sejak saya lulus sarjana S2 di Universitas Indonesia, saya menjadi dosen. Ya, sampai sekarang, jadi sudah 29 tahun saya menjadi dosen. Kalau dikurangi 10 tahun ke belakang saya menjadi menteri, berarti pada saat saya sudah menjadi dosen kira-kira 20 tahunan, ya, sudah cukup pengalaman saya untuk bisa memberikan satu telaah ya penilaian terhadap data statistik mengenai ini benar nggak ini, gitulah. Nah, sebentar, apakah penilaian atau rasa curiga itu datang dari mungkin Prof saat itu melihat ada inkompetensi, kemudian ada ketidakprofesionalitasan di kalangan ASN, apakah itu? Itu titik masuknya. Jadi karena pada saat itu Presiden Jokowi ya memerintahkan bahwa semangat revolusi mental
dan penjabaran nawacita yang keempat itu harus betul-betul diwujudkan dalam bentuk penataan birokrasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan, maka saya diminta oleh Presiden Jokowi saat itu jangan kebanyakan di kantor, tapi coba dilihat kantor-kantor pemerintah itu. Nah, bisa diperiksa ya apa agenda kegiatan Menpan RB di awal pemerintahan Pak Jokowi itu lebih banyak di luar. Ketika tidak ada rapat kabinet, saya melakukan kunjungan-kunjungan terstruktur maupun kunjungan-kunjungan mendadak ya, ke berbagai macam instansi, ya, baik itu di pemerintahan daerah maupun instansi-instansi departemen yang ada di pusat. Nah, hasilnya saya simpulkan yang seperti Kang Darmawan tadi sampaikan, banyak sekali inkompetensi, ya, banyak sekali inefisiensi, banyak sekali improduktivitas. Sehingga ketika ada orang berada pada jabatan yang strategis, tetapi hasilnya tidak produktif dan yang dilakukannya juga tidak efisien, maka keingintahuan saya sebagai dosen ingin memprofiling kan, ini orang ini apa? Nah, ternyata oh dia ini sarjana misalnya, doktor bahkan, misalnya doktor ya, atau S2 atau katakanlah petugas administrasi yang sarjananya juga bidang administrasi, tapi hasil administrasinya tidak mencerminkan bahwa dia seorang sarjana. Dari situlah muncul ya keinginan saya untuk melakukan verifikasi menyeluruh tentang gelar-gelar kesarjanaan ini ya yang digunakan oleh para aparatur sipil negara ya, yang tujuannya sudah bisa kita ketahui. Tujuannya itu kan jenjang kepangkatan, ya, terus insentif dari penghasilan, kepastian karir ke depan yang mengharuskan dia punya jenjang sarjana. Kan kepangkatan itu kan dimulai dari pangkat yang paling bawah, ya, itu tentu yang tingkat pendidikannya rendah. Nah, untuk dia bisa sampai kepada insentif dan promosi yang memadai, dia harus berada pada jenjang kepangkatan yang menengah. Mau tidak mau dia harus sekolah. Nah, tapi kan yang kita butuhkan itu kan bukan gelarnya, tetapi kompetensinya. Sehingga kalau dia punya gelar harus sesuai dengan kompetensinya. Ditambah lagi Kang Darmawan, selain curiosity atau kecurigaan saya pada saat itu melihat secara langsung ya apa yang dilakukan di kantor-kantor pemerintah, di instansi-instansi itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya. Kami juga mendapatkan apa namanya, kan kita membuka semacam kotak pos lah ke Menpan RB pada saat itu untuk pengaduan-pengaduan yang terkait dengan pelayanan publik. Karena Presiden juga menggarisbawahi bahwa sistem pelayanan publik pemerintahan pada rakyat ini harus diperbaiki, ya. Jangan terlalu banyak birokrasi, jangan terlalu banyak pungli. Nah, maka kita membuka semacam kotak pos ya, pengaduan. Nah, di antara pengaduan-pengaduan yang awalnya itu pengaduan tentang pelayanan publik yang buruk, ada pengaduan-pengaduan tentang pejabat-pejabat tertentu yang ijazahnya palsu. Nah, itulah dasar. Keluarlah kemudian surat edaran 3 2015. Apakah ini pernah diobrolkan terlebih dahulu dengan Presiden Jokowi? SE ini sebelum keluar. Nah, itulah mungkin apa ya, kesalahan saya ya. Pada saat itu saya tidak lapor dulu mengenai ini, langsung keluar pada saat itu karena saya menganggap bahwa masalah ini adalah ranah dari kebijakan kementerian yang tanggung jawab tugasnya oleh Presiden diberikan kepada saya, dan saya juga menafsirkan ya konsep revolusi mental dan nawacita yang khususnya nomor 4 itu yang ditekankan oleh Presiden Jokowi pada saat itu untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, memperbaiki pelayanan publik, memperbaiki budaya kerja, dan kualitas daripada SDM aparatur sipil negara itu, maka saya berpikir bahwa ya tidak perlu minta petunjuk lagi kepada Presiden. Garisnya udah jelas. Ya, karena itu sudah diberikan wewenangnya kepada saya, dan bukan sekali dua kali kami berdiskusi ya. Saya dipanggil oleh Presiden mendiskusikan hal ini di awal-awal pemerintahan, sudah panjang diskusinya sehingga saya tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Pan RB, namanya saja pendayagunaan aparatur negara, reformasi birokrasi. Jadi pahamlah kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, sehingga saya mencari siapa mitra di kabinet yang bisa mempercepat proses perbaikan ini, penataan ya
katakanlah kompetensi pegawai berdasarkan gelar atau ijazah-ijazah mereka, sehingga negara ini tidak dirugikan dengan inefisiensi produktivitas, apalagi kebohongan-kebohongan itu. Maka pilihan saya Ketemu Anies gitu ya. saya berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu kan posisinya Menristek Dikti-Dikbud, jadi satu semua. Jadi kementeriannya Mas Anies Baswedan di era periode Pak Jokowi yang pertama itu meliputi pendidikan, kebudayaan, riset, dan perguruan tinggi. Saya anggap ini yang paling pantas, maka saya berkoordinasilah dengan Mas Anies untuk mengimplementasikan SE nomor 3 2015 itu. Setelah SE ini berjalan, kemudian juga dikatakan saja ya, disambut dengan antusias oleh Menteri Anies. Apakah sempat merasa ada perubahan atmosfer ketika bertemu dengan Pak Jokowi? Saya kan selalu berpikir positif ya, dan saya sangat yakin bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah sosok yang memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan revolusi mental, yang melaksanakan nawacita, dan mendukung sepenuhnya reformasi birokrasi yang dia tugaskan kepada saya. Jadi saya tidak pernah melihat perubahan wajah Pak Jokowi. Jadi ya lurus-lurus saja saya melaporkannya itu bahwa kami sedang melakukan ini. Ya beliau juga tidak terlalu banyak katakanlah mengatur harus ini dan itu. Ya kira-kira begitulah ya, kita jalankan saja pada saat itu. Ada tekanan. Ada tekanan, ada kemudian permintaan untuk tidak melanjutkan, yang meskipun itu akan terasa sangat ganjil ya. Ya, seingat saya sih tidak ada ya, dari Presiden langsung tidak ada ya. Hanya waktu itu Mensesnek ya pernah meminta penjelasan secara lisan. Pak Pratikno waktu itu, seingat saya ya, Mensesnek. Karena kan setiap surat edaran yang dikeluarkan atau kebijakan-kebijakan menteri atau peraturan menteri itu kan harus disinkronisasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Nah, pada saat SE ini dikeluarkan, karena saya menganggap bahwa ini sifatnya surat edaran, bukan peraturan menteri, bukan keputusan menteri ya, dan juga tidak berinteraksi secara langsung dengan instansi lain, maka saya keluarkan saja dulu. Saya keluarkan, baru kemudian tembusannya selalu, kalau tembusan itu selalu kepada Menteri Sekretariat Negara, baru kemudian, seingat saya waktu juga saya tidak melaporkan, keluarkan, ya tentu seperti biasa ya, setiap ada kebijakan baru, itu ada reaksi ya, ada pemberitaan waktu itu, dan saya ingat pada salah satu rapat kabinet, Mensesnek menanyakan, kira-kira ini maksudnya apa? Saya jelaskan, ini karena banyak surat pengaduan yang masuk tentang ijazah palsu yang digunakan. Waktu itu kan ada bupati menggunakan ijazah palsu, mungkin wali kota, anggota DPRD, caleg, macam-macam lah. Termasuk juga pejabat. Biasanya begini, pengaduan ijazah-ijazah palsu itu muncul ketika seseorang menjabat. Ketika menjabat itulah dia menjadi pejabat publik yang mendapatkan sorotan. Orang selalu ingin tahu latar belakangnya. Apalagi menggunakan gelar-gelar ya. Menggunakan gelar doktor itu kan berat sekali itu. Betul. Berat tuh. Di satu sisi gagah lah ya. Saya merasakan waktu saya sekolah dokter tuh nggak mudah ya. Apalagi dengan pembimbing-pembimbing yang kalau di UI itu serem-serem ya. Siapa yang tidak seram dengan Profesor Doktor Mas Wadi Rauf. Itu kan terkenal. Pembimbing saya itu nggak mudah, kan serem itu ya. Jadi ketika orang menggunakan gelar doktor ya sebagai pejabat publik, orang ingin tahu ya latar belakangnya. Disitulah muncul pengaduan-pengaduan itu. Jadi saya jelaskan seperti gitu, sudah tidak ada masalah lagi, nggak ada masalah. Lalu kemudian saya lebih intensif dengan Mas Anies Baswedan sebagai Mendikbud Riset Dikti. Kewenangannya hebat sekali. Nah, Mas Anies langsung menindaklanjuti saat itu ya. Saya lupa apakah dia menggunakan peraturan menteri ataukah juga surat edaran Mendikbud saat itu. Dia langsung sisir itu seluruh tenaga-tenaga pendidik ya, tenaga-tenaga pendidik, jajaran kementerian dan tenaga-tenaga pendidik. Nah, jadi yang paling aktif pada saat itu di antara semua kementerian menindaklanjuti surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2015 ya tentang ijazah ya. Kan itu sasarannya bukan hanya pada ASN, Polri juga.
Oke. TNI juga, semua karena itu masuk dalam ranah aparatur negara dan Iya. birokrasi negara. Walaupun kita tidak secara spesifik ya bahwa prajurit TNI Polri, karena jarang lah prajurit TNI Polri yang memerlukan gelar-gelar seperti itu. Iya. Tapi kalangan aparatur sipil negara yang bekerja di ruang lingkup instansi TNI Polri kan menggunakan itu untuk kepentingan penjenjangan kepangkatan dan promosi mereka. Maka surat edaran itu pun diberlakukan kepada seluruh instansi pemerintahan, tidak terkecuali. Nah, yang merespon positif dan progresif yaitu Mas Anies Baswedan saat itu. Nah, setahun kemudian 2016 kalau saya tidak salah, Anda berdua, Prof dan Pak Anies itu kemudian diberhentikan. Iya. Terkejut tidak? Atau kemudian terpikir tidak bahwa ini ada hubungannya? Adakah itu berhubungan dengan gerakan Prof berdua? Ya, pada saat dipanggil oleh Presiden itu tanggal 26 ya, kan reshuffle-nya 27 itu. Iya. 27 Juli kalau tidak salah tuh reshuffle. Pengumuman reshuffle-nya hari apa, Rabu atau 26 sebelumnya. Pada saat dipanggil, saya khususnya tidak terpikir bahwa itu masalahnya, kenapa diganti. Karena ketika saya tanya kepada Bapak Presiden, mohon maaf, apakah diberhentikannya saya sebagai menteri? Saya tanya langsung kepada Presiden Jokowi. Ada saksinya, Wapres Pak Yusuf Kalla, ada sahabat saya, Gubernur DKI Mas Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, dan Mensesnek Pak Pratikno. Jadi saksinya 3 orang. Jadi saya tanya Pak Presiden, mohon maaf, apakah diberhentikannya saya di reshuffle-nya saya ini karena saya ada kesalahan? Apakah ada tugas yang Pak Presiden berikan kepada saya tapi tidak saya laksanakan? Atau ada kebijakan saya yang dianggap keliru? Saya laksanakan, tidak melaporkan pada Presiden. Kata Presiden, saat itu tidak ada. Katanya. Semuanya baik, semuanya dilaksanakan dengan baik. Dan bahkan saya juga berterima kasih, katanya sudah melakukan itu dengan baik. Ini semata-mata hanya masalah politik. Beliau mengatakan begitu. Masalah politik yang mengharuskan saya melakukan penataan kabinet. Namun saya minta Pak Menpan tetap berada di dalam pemerintahan. Jadi saya sangat tersanjung saat itu, tidak marah, tidak sedih sama sekali, tidak kecewa karena jawabannya saya percaya bahwa bukan karena masalah tugas saya, kebijakan atau itu, tapi karena masalah politik. Nah, baru belakangan ya setelah setahun 2 tahun kemudian ya ngobrol-ngobrol lah ya dengan Mas Anies sesama juga dengan sesama kolega-kolega yang satu angkatan yang diganti. Kira-kira apa sih kesalahannya? Ya kemudian menduga-duga ya tidak hanya itu, mungkin saja karena sistem computer assessment test ya, bahwa PNS itu tidak boleh lagi itu tes dengan yang manual, sistem komputer yang hasilnya langsung diinikan, bahkan berdampak kepada keluarga-keluarga pejabat yang menitipkan, udah nggak bisa lagi kan dengan sistem tes berbasis komputer. Lalu kebijakan-kebijakan lain soal efisiensi ya terhadap rapat-rapat, dan jadi kita coba inventarisir, dan yang paling terakhir, mungkin ini juga ya, kok bisa sama dengan Mas Anies. Tapi kan itu sifatnya dugaan kan. Sempat ngobrol langsung bersangkutan dengan persoalan ini dengan Mas Anies? Setelah itu ya, jauh setelah itu ya kami kan berteman ya. Ya. Jadi ya ngobrol-ngobrol ya ketawa-ketawa lah. Dan pada saat rame-rame isu-isu terakhir, kita kontak-kontakan lagi, jangan-jangan kita berdua ini di-revel gara-gara itu kan. Mas Anies pernah bercerita atau mungkin Prof sendiri di jajaran pernah menemukan adanya kejanggalan atau pernah meneliti langsung ijazah beliau Pak Jokowi ini? Nah, kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi itu ya, tidak pernah kita berprasangka buruk ya, lalu kemudian terpikir ya isu seperti ini ya, sampai dengan yang namanya Roy Suryo, Desmond, Dr. Tifa, dan lain-lain mempersoalkannya. Jadi terus terang saya sendiri ya, dan mungkin juga Mas Anies, saya tidak tahu kalau Mas Anies ya secara persis ya, karena setiap kami misalnya berbincang soal itu atau kita komunikasi lewat WhatsApp, dia bercanda aja ketawa.
Ya, jadi saya tidak tahu kalau Mas Anies apa dia sudah tahu jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga kemudian dia menindaklanjuti secara responsif ya di kementerian, saya tidak tahu. Tapi kalau saya secara pribadi, terus terang saya tidak tahu mengenai isu ijazah palsu yang ditujukan pada Pak Jokowi sampai dengan 1 atau 2 tahun terakhir ya. Ini begitu ramai itu saya tidak tahu. Jadi pada saat surat edaran nomor 3 tahun 2015 saya keluarkan sebagai Menteri Pan RB semata-mata karena ingin menertibkan ya birokrasi di internal pemerintahan, semata-mata hanya menjalankan nawacita dan revolusi mental. Kalau pegawai pemerintah ini setidaknya harus jujur lah. Masa pakai ijazah palsu, masa beli ijazah ya, masa ngarang-ngarang gelar. Nah, itu yang saya tertibkan di situ karena itu kan berkonsekuensi kepada keuangan negara, kepada sistem promosi, kepada kompetensi seseorang. Itu kan membohongi diri sendiri. Dan juga merusak internal institusi itu sendiri yang harusnya orang yang betul-betul berkompetensi, orang-orang yang mampu, orang-orang berintegritas dikalahkan oleh orang yang punya gelar sarjana, padahal sarjananya palsu, padahal ijazahnya palsu. Jadi niat pada saat itu hanya untuk menertibkan internal saja. Oh, tidak terpikir itu soal ijazah Pak Jokowi itu tidak terpikir. Pokoknya kami itu sangat percaya beliau ini insinyur kehutanan. Meskipun pernah Dr. Andes juga gitu pada suatu saat. Itu saya terus terang tidak pernah menelusuri ya soal dari insinyur ke doktorandesnya. Atau doktorandes ke insinyur. Yang saya ketahui dan saya yakini hingga kemudian isu ini mencuat, Presiden Joko Widodo adalah sarjana kehutanan dari UGM dengan gelar insinyur. Oke, Prof. Pernahkah kalau tidak dari Pak Jokowi, dari inner circle-nya mungkin atau dari lingkaran-lingkaran dekat beliau, Prof pada saat menjabat itu mendapatkan sesuatu yang mungkin kurang enak atau gestur yang kurang bersahabat ketika itu dilakukan, ketika SE ini bergerak? Itu kan tahun 2015 ya. 2015 itu di awal-awal tahun ya. Berarti usia jabatan pemerintah juga belum 1 tahun. Seingat yang saya rasakan ya, tidak ada resistensi dari Presiden Jokowi sendiri. Bahkan beliau tidak pernah menegur soal itu juga, tidak pernah membicarakan ya. Yang saya ingat hanya pada saat rapat kabinet ya, ketika udah mulai rame ini, yaitu tadi saya ditanya oleh Mensesnek, ini maksudnya apa, dan saya jelaskan, dan fine, nggak ada masalah, tidak ada masalah saat itu. Karena saya juga pada saat itu mengeluarkan SE itu tanpa pretensi. Tanpa pretensi, tanpa kecurigaan, tanpa informasi. Ya, informasi hanya semata-mata bahwa kecurigaan saya sebagai dosen melihat komposisi pegawai, kok prosentase penduduk terhadap sarjananya kecil ya. Kecil, betul. Tetapi komposisi ASN yang memiliki pendidikan itu besar sekali. Nah, berangkat dari itu dan juga surat-surat pengaduan tentang ijazah-ijazah palsu pejabat-pejabat pemerintah. Berangkat dari situ, nggak kepikir soal ijazah Pak Jokowi, jauh lah. Tadi kan Prof juga mengatakan bahwa selain soal SE 3 tahun 2015 ini, ada juga sistem rekrutmen yang sepenuhnya computerized. Pernahkah pada soal ini kemudian ada beberapa pejabat lah katakan, dan kita tidak harus sebut namanya, yang mungkin keberatan atau mungkin mempertanyakan atau mungkin bahkan titip karena sudah tidak bisa lagi titip pada sistem biasa? Banyak ya, saya lupa ya, dan kebanyakan itu dari kalangan kepala-kepala daerah, ya kan, karena sebelum computer assisted test ini, CAT ini digunakan, awalnya kan begini, ketika saya diberikan kepercayaan menjadi menteri, CAT itu hanya proforma biasa, ya, yang ada 2, ada jalur khusus, ya, ada jalur CAT. CAT ini yang digunakan mungkin hanya 10-20% saja dari total yang akan diterima. Ya. Yang 80%-nya, 80-90%-nya itu rekrutmen biasa yang berdasarkan pada rekomendasi segala macam. Ada seleksinya, tapi keputusan
keputusan ditentukan oleh pimpinan-pimpinan instansi yang akan menerima lowongan-lowongan aparatur sipil negara. Lalu begitu saya masuk, saya pelajari, saya putuskan bahwa nggak bisa begini. Lalu kemudian ada yang disebut dengan afirmasi. Menerima pegawai negeri itu afirmasi. Misalnya afirmasi itu untuk wilayah-wilayah yang luar seperti di Papua misalnya atau di daerah-daerah perbatasan, nanti dikirim timnya ke sana melakukan seleksi. Bagaimana mengontrol verifikasi keabsahan dan integritas tim itu dalam menyeleksi, kan nggak jelas itu. Lalu nanti di daerah ini nanti bisa diselenggarakan secara khusus. Jadi itu saya hapus semua. Di tahun pertama saya hapus 100% harus menggunakan sistem seleksi berbasis komputer yang transparan, yang hasilnya pada saat yang bersamaan bisa diakses oleh semua orang. Sehingga pada saat orang masuk mengerjakan tugas 1,5 jam kemudian dia keluar, dia akan tahu hasilnya berapa, passing grade-nya berapa, lalu yang ikut seleksinya berapa orang, sehingga ranking berapa dengan berapa yang bisa masuk. Jadi saat itu juga. Dan sampai sekarang alhamdulillah, sehingga anak petani juga yang hebat bisa masuk, anak pejabat yang memang betul-betul ikut seleksi tidak dicurigai, jadi fairness. Orang masuk pegawai negeri saat ini, ya, sejak periode Presiden Jokowi yang pertama sampai dengan saat ini, itu betul-betul fairness. Nggak bisa titip-titipan, menteri nitip nggak bisa. Bahkan keluarga saya minta tolong ke saya katakan nggak bisa lagi. Karena sistemnya ya ini aja dulu tes. Nanti kalau setelah tes dasarnya dia lulus, kemudian dia masuk uji kompetensi atau wawancara segala macam, barulah mungkin bisa ya ada rekomendasi. Tapi kan itu sudah sangat kecil, probabilitasnya sudah sangat kecil karena dasarnya dia harus lulus dulu. Nah, yang menegur katakanlah nggak ada lah, yang komplain banyak ya, macam-macam. Nah, namun ada satu peristiwa yang menarik nih, Kang Darmawan, yang banyak orang tidak tahu. Dengan segala hormat, ya, dan saya juga memberikan apresiasi tentu, ini peristiwa yang harus menjadi pelajaran bagi para pemimpin. Ini bagus. Ada sisi baiknya, ya. Jadi dengan sistem itu, Anda tahu tidak? Siapa salah satu peserta seleksi calon pegawai negeri PNS yang tidak lulus? Tidak. Itu putri pertama dari Presiden Jokowi, Kahiyang. Kahiyang Ayu ya? Iya, itu. Jadi, saya baru tahu kemudian. Presidennya sempat ngobrolkan ini dengan Prof sebagai menteri. Jadi, Presiden tidak pernah menitipkan, tidak pernah menginformasikan. Jadi, ketika sistem ini saya berlakukan, ya, memang saya diberikan pertimbangan oleh staf. Saat itu Deputi Reformasi Birokrasinya Muhammad Yusuf Ateh, yang sekarang jadi Kepala BPKP. Ya. Deputi Kelembagaannya Ibu Rini Widiantini, ya, yang sekarang menjadi Menpan RB. Lalu Deputi SDM-nya itu Dr. Setiawan Wangsaatmaja, ya, yang kemudian setelah dari Menpan, beliau menjadi Sekda Jawa Barat. Orang-orang hebat semua. Ya. Dan beberapa memberikan pertimbangan kepada saya, Pak, ini konsekuensinya kalau sistem penerimaan berbasis komputer ini diterapkan, ini pertama, menteri sendiri tidak bisa membantu orang, katanya, orang lain. Ya. Terus kedua, katanya, kalau ada pejabat tinggi, ya, di mana kita memerlukan koordinasi, dia sama sekali tertutup, Pak. Ini tidak ada ruang. Apa tidak sebaiknya, katanya begitu. Pertimbangan staf nih, staf. Apa tidak sebaiknya dikosongkan misalnya 5% lah gitu untuk afirmasi khusus yang menjadi kewenangan Menpan, sehingga untuk kandidat-kandidat yang khusus ini bisa, saya katakan, wah jangan, ini membuka peluang untuk malpraktek. Kalau dokter kan ini bisa membuat saya menyalahgunakan kewenangan. Dan pada saat saya menyalahgunakan kewenangan, lalu diketahui publik menjadi sesuatu yang bisa dikatakan satu keputusan yang tidak adil. Wah, nggak mau saya. Udah, saya memang sudah diingatkan, tapi kan saya tidak terbayang kalau kemudian anaknya presiden
juga berminat menjadi pegawai negeri sipil. Dan tidak lulus akhirnya. Dan saya tidak tahu kapan tesnya waktu itu ya, tapi kemudian saya dilapori. Itu tahun 2015 juga. Dilapori oleh deputi saya lupa ya apakah yang waktu itu lapor Pak Ateh Burini atau Pak Setiawan ya, atau ada Ibu Deputi Pelayanan Publik, tapi laporan itu rahasia kepada saya bahwa ini ada putrinya presiden, tesnya di Solo untuk masuk PNS di pemerintahan kota, tidak lulus. Waduh, saya langsung keringet dingin itu. Oh ya? Iyalah. Takut? Ya pada saat itu ada perasaan yang galau. Waduh, kok nggak bilang-bilang? Ya. Kalau bilang dibantu, maksudnya gitu? Seandainya saja saya tahu, seandainya saja saat itu saya tahu bahwa putrinya presiden akan ikut tes pegawai negeri, mungkin sebagai Menpan yang menerapkan sistem itu bisa memberikan katakanlah konseling lah minimal ya, konseling lebih dahulu kira-kira apa yang harus dipelajari segala macam, karena kan tesnya fair, ya dia ikut tes saat itu juga orang di luar bisa melihat dia betul nggak menjawab nomor 1 sampai dengan nomor sekian, hasilnya akan kelihatan. Jadi kita bisa memberikan konseling setidak-tidaknya sehingga pada saat dia masuk ikut tes itu perform, atau saya bisa memberikan cara dia ini pilihan instansinya apa. Berapa banyak persaingannya, berapa perkiraan passing grade-nya, kan kita bisa pelajari kan. Oh kalau passing grade-nya misalnya untuk lulus dengan sebanyak orang itu 85. Sementara kalau dia ikut di tempat lain misalnya passing grade-nya rendah, 75. Dan peserta yang ikut pada posisi itu tidak terlalu banyak. Kan kita bisa sarankan, jangan ikut tes di Solo. Misalnya, ikutlah misalnya di Banten atau di mana. Nah, nanti kalau udah diterima, ya 1 tahun kemudian kan kita bisa mutasi, kan bisa banyak cara. Tapi karena saya tidak terinformasi, saya tidak tahu dilapori begitu, tentu saya keringat dingin. Langsung saya hari itu juga minta waktu menghadap presiden. Ada respon dari presiden saat itu? Ya diterima, tentu. Jadi ketika diobrolkan? Nah jadi begini ceritanya itu. Jadi saya langsung minta waktu hari itu juga. Saya lupa tanggalnya ya. Harinya saya ingat, kalau tidak Senin Kamis, ya. Karena saya ingat kalau hari Senin Kamis itu saya selalu ingat hari itu. Puasa lah ya. Tanggalnya saya lupa. Ya, saya menunggu mungkin ada 1-2 jam gitu kan sambil nunggu buka gitu, menjelang maghrib saya diterima. Dan saya ingat waktu itu sebelum saya masuk ke ruangan presiden itu ada Mas Andi Wijayanto. Waktu itu masih Seskap, berarti kan masih di tahun pertama. Lapor Mas Andi keluar, saya masuk, terus hanya berdua dengan presiden. Jadi saya laporkan kepada presiden, Pak, mohon maaf, saya mau melaporkan. Pertama saya menyampaikan kepada presiden, saya siap salah Pak, barangkali saya keliru yang saya laporkan ini. Gitu. Ada apa? Kata presiden. Ada apa? Bahwa sistem penerimaan pegawai negeri, sebagaimana sudah diumumkan jauh hari sebelumnya, ini sistemnya komputer dan sebagainya. Tuh. Dan ini sedang berjalan, sudah berjalan dan sedang berjalan. Ya, jadi artinya belum selesai karena waktu itu belum serentak. Kalau sekarang mungkin serentak seperti sistem Maru, Sipen Maru ya. Kalau penerimaan bulan Januari, WPTN, seluruh Indonesia mungkin Januari. Kalau waktu itu tergantung kesiapan daerah. Misalnya DKI Jakarta kapan, Jawa Tengah kapan, ini kapan. Jadi ada beberapa daerah susulan. Dan kami mendapatkan laporan bahwa putri Bapak ikut tes. Pak Jokowi diem, tenang, beliau tenang. Dan hasil tesnya mohon maaf Pak, ini tidak lulus. Itu dia menjana. Namun sebelum beliau menjawab, saya menyampaikan gini, ini Pak masih bisa kalau memang putri Bapak berkeinginan menjadi PNS, masih ada tes yang sedang dilaksanakan di tempat lainnya. Saya katakan begitu. Kalau sekarang kan mungkin nggak bisa ya, seperti UMPTN, Sipen Maru, hari ya misalnya dilaksanakan tanggal 20 Januari serentak se-Indonesia. Waktu itu beberapa daerah melaksanakan secara maraton. Ya. Nah terus kata Pak Jokowi, oh dia nggak memberitahu saya tuh katanya, mau ikut tes. Jadi saya juga nggak tahu kalau dia lulus apa nggak lulus, sambil ketawa Pak Jokowi. Terus saya memberikan katakanlah solusi lah, ya. Ini Pak caranya, gitu. Jadi mungkin di Solo itu banyak peminatnya dan passing grade-nya tinggi, sehingga nilainya
nggak masuk dalam kontestasi itu. Jadi saya ingat waktu saya sarankan ikut di daerah Provinsi Banten, sedang berlangsung, atau mungkin di daerah lain. Tapi saat itu yang paling dekat tuh di Banten. Karena dengan asumsi bahwa saat itu putrinya Pak Jokowi ada di Jakarta, Banten itu kan dekat, lalu pelaksananya masih 1 minggu lagi, kita bisa bimbing. Nah, jawaban Presiden waktu itu, coba saya tanya ya, apa benar anaknya itu mau jadi pegawai negeri? Saya tak tanya dulu ya, karena saya belum tahu. Nah, singkat cerita, itulah pembicaraan saat itu. Selain saya melaporkan berbagai hal, selesai. Nah, tidak lama, ya, beberapa hari kemudian, nggak lama lah, mungkin 2-3 hari kemudian saya dipanggil. Kalau yang pertama kan saya minta waktu menghadap pelapor. 2-3 hari kemudian saya dipanggil oleh Presiden. Panggil sore hari juga. Kalau tidak salah saya ingat setelah rapat mengenai penentuan jabatan-jabatan tinggi. Karena Menpan kan anggota dari tim penentuan jabatan-jabatan tinggi eselon 1. Secara rapat saya dipanggil. Pak Menpan, gini, itu yang soal Kahiyang itu, dia main-main aja tuh, dia nggak berminat, udah nggak apa-apa, katanya. Nggak usah dipikirin, dia cuma nyoba-nyoba aja, dia nggak berminat untuk ikut seleksi selanjutnya. Ya sudah, alhamdulillah kan. Saya, ya udah, ya Pak, baik Pak, barangkali ada arahan lain, saya siap laksanakan. Udah, cerita itu begitu. Jadi ada kebijakan saya pada saat itu dampaknya langsung. Prof, apakah justru tidak misalnya ini menjadi kesalahan kedua profesor? Yang pertama soal surat edaran soal ijazah palsu, kemudian yang kedua membuat aturan membuat kecewa Kahiyang Ayu, sehingga kemudian setahun berikutnya profesor diberhentikan. Saya kan orang Sunda ya, bukan orang Jawa ya. Sehingga saya kurang memahami ya hal-hal yang tidak tersurat. Ya, hal-hal yang tersirat itu kan saya nggak ngerti. Dan saya kan berpikir rasional, logik, realistis. Jadi pada saat itu Bapak Presidennya juga memberikan tanggapannya juga baik, tenang, bilang tidak apa-apa dan sebagainya. Jadi saya anggap ya sudah, tidak ada persoalan. Saya positive thinking saja. Tidak ada masalah. Ya, baru beberapa tahun kemudian, ini di luar itu ya, di luar kesan saya pada saat itu, ketika anak saya yang paling besar mau masuk ke perguruan tinggi, ya, kira-kira 2-3 tahun lalu setelah saya kembali tugas dari Ukraina tahun 2022, anak saya mau masuk perguruan tinggi, dengan Darmon merasakan kalau anaknya mau masuk sekolah, ke sekolah yang favorit, kita sebagai seorang ayah itu kan gimana gitu ya, kalau bisa memperjuangkan apa sih yang perlu kita lakukan gitu kan, tanpa mengorbankan kehormatan dan nilai-nilai prinsip ya yang beradab kan, tentunya begitu. Kan kita kalau perlu, siapa sih ini yang bisa bantu anak kita ini kan. Baru saya menyadari, wah, jangan-jangan pada saat itu mungkin ya perasaan beliau sebagai seorang ayah ini mungkin ada rasa kecewanya kepada anak buahnya yang punya kewenangan besar pada saat itu, tapi tidak bisa membantu. Mungkin. Jadi itu tidak terbaca ketika kan langsung berhadapan. Mas Andi Wijayanto berada di luar. Artinya ini kan saling membaca gestur. Apakah tidak ada muncul gestur bahwa sebetulnya Pak Jokowi saat itu sudah tahu, dilaporin oleh Kahiyang bahwa sang anak tidak lulus, dan kemudian beliau sudah memendam kekecewaan, tetapi dengan gaya beliau bisa menutupi itu, misalnya agak ada terpikir begitu. Sekarang paling tidak. Ya, pada saat itu ya, mungkin saya tidak pandai membaca gestur. Saya kan orangnya rasional, realistis ya, sehingga saya positive thinking. Apa yang beliau sampaikan seperti itu, kesan saya, beliau bisa menerima laporan saya dan situasi itu, dan bahkan beliau juga 2-3 hari kemudian mengatakan tidak usah dipikirkan, anaknya juga tidak
tidak mau, dan saya menganggap itu sesuatu yang positif. Iya. Ya, Pak Jokowi tidak memanfaatkan jabatannya ya untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan keluarganya. Jadi pada saat itu saya sangat respect dan positif. Saya tidak tahu kalau kemudian itu menjadi satu catatan negatif ya. Saya Iya, tidak iya, tahu. iya, iya. Saya tidak tahu. Atau begini, meskipun setelah itu kemudian Prof berada di luar, apakah Profesor melihat ada satu perbedaan yang sangat signifikan antara kepemimpinan Jokowi di era pertama dengan yang era kedua? Dan kalau misalnya Profesor melihat itu, apa yang menyebabkan beliau menjadi sedemikian bagaimanalah di periode kedua itu? Sesuai dengan teori-teori ilmu politik ya, yang mengatakan bahwa orang yang berkuasa terlalu lama Power tend to corrupt, gitu ya? menikmati kekuasaannya akan cenderung ya terdistorsi ya oleh kekuasaan itu sendiri. Jadi dia merasa bahwa kekuasaan itu ternyata nikmat, dan saya sebagai akademisi ya mencermati dan membandingkan sebagai akademisi sekaligus pelaku ya di periode pertama, bahwa menurut pandangan saya di periode pertama Pak Jokowi ini ingin betul-betul mewujudkan ya konsep dan cita-citanya untuk membangun Indonesia ini berbasis pada idealisme yang dilatar belakangi oleh keprihatinan dan perjuangannya ya sejak awal untuk ingin melihat Indonesia ini lebih baik. Makanya jargonnya itu kan menurut saya ya pada saat itu ngeri loh jargonnya, nggak Revolusi mental. Revolusi mental. Dan bicara soal revolusi itu kan sesuatu yang sangat sakral. Ya. Hanya satu orang di Indonesia yang menyebut nama revolusi dengan turun-turunannya, ya Bung Karno. Dan ketika Jokowi mengatakan revolusi mental, berarti kan ada sesuatu yang salah dalam proses berbangsa dan bernegara mengenai karakter bangsa, khususnya karakter orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan di dalam menjalankan tugas-tugasnya bagi kepentingan rakyat. Maka dia harus digantikan revolusi, bukan reformasi. Reformasi kan bertahap, revolusi diganti saat itu juga. Diguling, dibalikkan. Dibalikkan. Dari sebuah perilaku yang tidak tepat di zaman ini menjadi perilaku yang seharusnya. Kan ngeri. Jadi saya percaya ya, di tahun pertama itu beliau memang ingin melakukan perbaikan, khususnya di reformasi birokrasi, di penegakan hukum. Oleh karena dia di periode yang pertama beliau membentuk satu tim penilai akhir di dalam menempati jabatan-jabatan eselon 1. Ya, nah jadi ada di situ kalau untuk memilih dirjen itu ada proses tim seleksinya. Kantor Menpan selalu ada orang dan instansi yang bersangkutan ada. Dari Setnek ada. Lalu pada saat merapatkan seseorang untuk menempati jabatan tertentu, Pak Jokowi melibatkan wakil presiden. Ya, beliau ini duduknya biasanya di sebelah kanan, wakil presiden di sebelah kiri, Mensesnek di sebelahnya wakil presiden, lalu saya di sebelah kanan presiden selaku Menpan, di sebelah kanan saya itu Kepala Badan Intelijen Negara, di sebelahnya Pak Setnek itu ada Menseskap, lalu di sebelahnya Menseskap ada menteri terkait yang mengusulkan jabatan, di sebelahnya Kepala BIN itu ada Kepala BKN. Jadi ada data intelijen disodorkan, data kepegawaian disodorkan, lalu kemudian profiling dari Kementerian Pan-RB juga dibuka, lalu kemudian catatan keuangan PPATK segala macam dibacakan oleh Menseskap, lalu dasar-dasar pengusulan dikemukakan oleh menteri atau pejabat yang bersangkutan, lalu administratifnya dari Seskap, ada kemudian pandangan-pandangan Wapres, baru Presiden memutuskan, kan dahsyat. Tapi di periode selanjutnya, kemudian kan kita ketahui, banyak jabatan-jabatan publik yang diputuskan langsung oleh Presiden. Tidak lagi lewat prosedur yang sebetulnya sempurna ini ya? Tim itu tetap ada, tetapi keputusan sudah dibuat. Sehingga tim itu tidak bisa memberikan argumen. Kalau Presiden sudah menginginkan A, ya jadilah A. Termasuk kemudian kan sampai penentuan PLT gubernur, bahkan penentuan PLT bupati. Jadi ada pergeseran pada periode yang kedua.
Artinya saat itu sudah terjadi Lord korup. Acton berarti Korup. teori ilmu politik dari Lord Acton itu berlaku di situ. Ada korup kan? Ya tentu. Betul. Kewenangan, ya bukan sifatnya materi, tapi kewenangan yang dilanggar dari prinsip-prinsip berdemokrasi. Jadi itu sudah dilanggar di periode yang kedua. Nah, saya sebagai akademisi dan orang yang pada periode kedua di luar pemerintahan ya, walaupun sepertiganya saya masih berada dalam pemerintahan karena saya masih menjadi duta besar hingga tahun 2021 akhir dan presiden terpilih kan 2019 ya, jadi saya masih duta besar. Nah, tapi dari luar saya mencermati bahwa ada pergeseran, kemudian reformasi birokrasi yang seharusnya melakukan efisiensi terhadap kelembagaan negara, penciutan lembaga-lembaga negara, malah banyak ya lembaga-lembaga baru dibentuk, banyak pejabat-pejabat baru ya. Sistem seleksinya juga tidak begitu ketat ya. Walaupun memang pelayanan publik semakin baik memang pelayanan publik, tapi itu tidak diimbangi dengan penataan struktur organisasi birokrasi yang seharusnya semakin ramping dan produktif. Jadi ada pergeseran. Sehingga dan di periode kedua itu kan tidak pernah diwacanakan lagi tuh revolusi mental, lalu kemudian nawacita, ya kemudian reformasi birokrasi, tidak ada lagi. Lalu kemudian juga melemahnya komitmen terhadap penegakan hukum. Kan kita merasakan. Jadi ada pergeseran. Itu saja. Tapi kalau yang di periode pertama itu menurut saya tonggak yang sangat baik ya. Setelah melihat periode pertama, melihat kemudian ada perubahan yang sangat signifikan di periode kedua yang tadi disebabkan karena prediksi Lord Acton yang sangat bagus tadi. Apakah kemudian Profesor merasa bahwa sebetulnya baik nawacita maupun revolusi mental itu sekedar gimmick marketing untuk menjadi presiden buat beliau? Saya kan masuk di dalam tim think tank-nya di era periode pertama Pak Jokowi ya, kampanye 2013-2014 ya. Di Rumah Perubahannya juga masuk bersama ada Mas Hasto saat itu. Terus kemudian ada almarhum Mas Cahyokumolo, banyaklah di situ ya. Termasuk Mas Anies juga ya kalau nggak salah. Termasuk Mas Anies Baswedan. Lalu banyak yang ada di situ. Ada siapa? Faisal, Akbar Faisal ya. Ara, ya Marwar Sirait ada di sana. Pada periode pertama itu di awal ya membangun konsep-konsep dan narasi bagaimana membangun pemerintahan yang demokratis ya, hukum yang ditegakkan, reformasi yang diberlakukan ya, polisi yang melindungi, melayani, mengayomi ya, pengadilan yang memutuskan secara adil, kejaksaan yang menuntut secara manusiawi, birokrasi yang melayani kepentingan publik, ekonomi yang berpihak bagi kesejahteraan orang banyak, itu adalah sesuatu yang, bagaimana ya, istilahnya kalau kuliner itu sesuatu yang sangat sedap, gitu ya, yang menggiurkan. Dan kami para aktivis ya, kan banyak aktivis tuh pendukung Pak Jokowi saat itu betul-betul bersemangat ya untuk ikut terlibat ya, memenangkan dan mewujudkan itu. Dan kami percaya ya saat itu bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh Presiden Jokowi yang tentunya bukan narasinya secara personal, tetapi merupakan narasi kolektif ya dari kaum idealis lah yang pada saat itu ingin membuat perubahan bagi bangsa Indonesia ini lebih baik ya, menatap masa depannya yang lebih maju, yang lebih berkeadilan ya. Itu kami yakini. Yakin, saya waktu itu yakin bahwa Pak Jokowi ini betul-betul jujur ya, genuine ya, sebagai pemimpin yang akan membuka jalan kepemimpinan bagi orang-orang baik selanjutnya. Periode pertama ya. Iya, periode pertama. Sebetulnya baik nawacita maupun revolusi mental ini adalah datang sebagai pemikiran genuine beliau atau sesuatu yang sebetulnya dicangkokkan, dimasukkan, diberikan oleh orang di luar beliau untuk kemudian beliau pegang dan kampanyekan. Dari interaksi ya yang berlangsung jauh ya di masa kampanye,
sampai dengan beliau ditetapkan dan terpilih, itu memang revolusi mental itu tercetus dari beliau. Tercetus bahwa memperbaiki Indonesia yang korupsinya tinggi, ya katakan gitu, yang birokrasi berbelit-belit, yang menyulitkan para investor, ya, kemudian yang aparaturnya tidak melindungi rakyat. Ini harus ada revolusi mental. Nah, hanya beliau menerjemahkan bagaimana implementasi revolusi mental perlu dukungan pemikiran dari tim beliau, termasuk ada Mas Anies, ada saya, ada Mas Hasto, ya saat itu ada Marwarar, ya, banyak. Nah, jadi cetusan itu memang ada dari beliau. Lalu kemudian kalau nawacita, ya, nawacita itu kan satu konsep yang digodok, 9 cita-cita, ya, untuk memperbaiki Indonesia, membuat Indonesia maju, ya, ke depan. Ada poros maritimnya di situ kan, ada negara yang harus hadir, ada ekonomi yang mandiri, ya, kebudayaan yang berpribadi dan sebagainya. Itu kan nawacita itu sebenarnya turunan dari konsep-konsep dan gagasan-gagasan Presiden pertama Bung Karno untuk menjadi Indonesia ini negara yang mandiri, ya, yang sejajar negara-negara besar lain yang berkontribusi bagi kesejahteraan dunia. Bung Karno itu bicara sudah dunia loh. Nah, kemajuan dunia itu ditentukan juga oleh partisipasi bangsa Indonesia yang maju, kan itu dasarnya. Nah, jadi konsep itu ya memang disiapkan khususnya oleh PDI Perjuangan. Karena kan Pak Jokowi ini kan dicalonkan, diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi tim teman-teman dari PDI Perjuangan saat itu memang yang menggodok konsep nawacita. Karena dasar daripada nawacita itu pemikiran-pemikiran ideologis Bung Karno tentang bangsa Indonesia yang besar, yang mandiri, yang kuat. Gitu. Jadi Pak Jokowi itu sebetulnya personifikasi dari sebuah gagasan kolektif besar, PDI Perjuangan, yang tinggal dilaksanakan saja, dan kita semua percaya bahwa beliau akan melaksanakan itu dengan baik, karena beliau kan punya track record yang baik pada saat itu. PDI Perjuangan sendiri punya, mungkin harus dalam tanda petik, dosa tersendiri dari dalam urusan akhir-akhir kepemimpinan beliau yang kemudian membuat Indonesia gini-gini baik lah gitu. Kalau saya mengikuti dan kita bisa mengikuti jejak digital, pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh PDIP, banyak lah, banyak sekali. Saya tidak menyebutkan satu, tapi banyak. Lihat jejak digitalnya, sebetulnya kalangan internal PDIP yang menjadi pengusung utama, institusi partai yang paling berjasa yang melahirkan Presiden Joko Widodo 2 periode dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ini kan paling berjasa. Kan di akhirnya mengungkapkan penyesalannya, penyesalannya, khususnya untuk periode yang kedua. Ya. Kalau periode pertama itu firm, bahwa banyak sekali program-program yang terimplementasikan dari semangat perjuangan revolusi mental dan nawacita, walaupun tidak selesai, walaupun belum seluruhnya. Tapi disayangkan pada periode yang kedua itu tidak dilanjutkan, bahkan melemah, bahkan mungkin terlupakan. Coba adakan narasi-narasi pembangunan di periode Presiden Jokowi yang kedua tentang revolusi mental. Relatif hampir tidak ada. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi yang masif, reformasi birokrasi yang seharusnya. Saya rasa tidak ada. Sebetulnya menurut Prof, apakah Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya sesegera mungkin untuk untuk mengakhiri hingar-bingar yang sekarang terjadi, yang kemungkinan juga akan membawa korban kalau itu berkelanjutan, kriminalisasi yang ada, atau bagaimana yang paling menjadi solusi cepat tepat? Menurut saya harus dan perlu, pertama karena itu menjadi tuntutan publik yang luas, lalu kemudian juga ada tuntutan hukum untuk bisa membuktikan itu, dan yang ketiga yang menurut saya adalah keyakinan Pak Jokowi sendiri bahwa beliau memiliki ijazah yang benar. Oleh karena itu perlu ditunjukkan kepada publik. Terima kasih Profesor Yudi sudah berkenan meluangkan waktu untuk bertemu dengan sobat-sobat Mandilog.
Sobat-sobat Manilog, Niccolo Machiavelli, filsuf politik yang sering disebut sebagai Papa Nick itu pernah menulis, tidak ada yang lebih berbahaya daripada mencoba memperbaiki tatanan yang sudah mapan. Kata-kata itu terasa seperti ditulis ulang kembali di Jakarta pada 2015. Pada saat Republik mulai dipenuhi temuan ijazah palsu, Profesor Yudi Krisnandi mengambil keputusan sederhana, tapi mematikan. Audit Nasional Ijazah ASN, TNI, dan Polri. Ia menandatangani SE nomor 3 tahun 2015, menembuskannya ke Presiden dan menggerakkan mesin pemerintahan untuk melihat hal-hal yang selama ini sengaja diabaikan. Edaran itu disambut Anies Baswedan dengan caranya sendiri, membongkar kampus bodong dan penerima gelar palsu di lingkungan pendidikan. Dua gerakan bersih-bersih yang berjalan paralel menyentuh saraf-saraf paling sensitif dari birokrasi kita. Dan setahun kemudian, keduanya diberhentikan bersama-sama dalam satu reshuffle yang paling politis di masa Joko Widodo. Hari ini ketika Republik terperangkap badai skandal ijazah presiden sendiri, pertanyaan lama kembali berdetak. Apakah yang mereka sentuh waktu itu sebenarnya terlalu dekat dengan inti persoalan? Ibnu Rushd pernah berkata, kebenaran tidak menjadi rapuh hanya karena kekuasaan membencinya. Saat ini sebagai bangsa, kita semua tidak sedang mencari sensasi. Kita hanya ingin menata ulang logika yang pernah berusaha dibereskan, tapi dicegah sejak awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Kang Amin, Darmawan. sami-sami. Sukses buat Madilog.